tutuplah pintunya. Peng. Nah, sampai di saat Reza ini ingat sekali jam 11 malaman ya, hampir setengah 12-an lah. Diketok-ketok lagi friends ketiga kalinya. Pas dibuka mungkin Reza ini udah kesel banget ya kan. Dibuka, beng, kaget friends, Reza ini friends. Berdiri sosok perempuan ya friends. Garis Goib, tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata mulai memudar. Welcome friends, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Gimana friends, kabarnya kalian semua hari ini? Gak ada yang sakit dan pasti gak ada yang galau ya. Karena di sini tuh bukan tempatnya tuh galau-galauan friends. Nah oke, jadi pada kesempatan kali ini gue akan ngebawain cerita tentang pengalaman ngekos ya friends ya. Pengalaman ngekos di kosan yang lumayan bisa dikatakan mistis atau angker gitu loh friends. Nah, siapa di sini yang punya pengalaman ngekos nih friends? Gimana rasanya ngekos? Enak apa enggak gitu loh. Kalau berbicara tentang enak, sebenarnya banyak juga plus minusnya kita ngekos gitu loh friends. Satu, maksudnya kita mau ngapain tuh bebas gitu loh, nggak ada yang ngalang-ngalangin, nggak ada yang tahu juga kita mau berulah apapun gitu loh. Tapi kadang enaknya juga tuh banyak, kayak kita tuh harus belajar mandiri, pinter-pinter ngatur keuangan, ya kan, banyak juga lah pokoknya. Jadi yang basic kita itu di rumah itu bisa bebas ya kan, kayak kontrakan nggak mikir, maksudnya bayar rumah itu nggak mikir, dan juga makan nggak mikir, dan ketika ngekos ini semuanya itu harus dipikir gitu loh friends, dan justru di situ tetap asiknya gitu loh, kita bisa belajar survive dan kita bisa belajar lebih mandiri lagi gitu loh friends. Oke, sebelum kita lanjut ke cerita, jangan lupa untuk tekan tombol like ya friends ya, karena yang udah nge-like nih friends sudah pasti ya friends ya, rezekinya itu lancar banget friends. Dan jangan lupa untuk follow juga, karena yang udah follow udah pasti dipermudah segala urusannya friends. Oke, tanpa lama-lama langsung aja kita masuk ke ceritanya. Wadidaw. Jadi ceritanya ada sosok anak muda bernama Reza friends. Nah Reza ini tinggal di daerah kampung friends, yaitu di Jawa Tengah lebih tepatnya gitu loh. Nah si Reza ini karena memang sudah umur 21 tahun dan sudah lumayan lama menganggur, dan kebetulan tetangga desanya ini friends itu ngajakin atau nawarin si Reza ini buat bekerja di Jakarta gitu loh friends. Nah karena memang si Reza ini belum pernah namanya ngerantau ataupun pergi ya friends ya dari tempat tinggalnya ini atau jauh dari keluarga, itu sebenarnya sempat bimbang gitu loh friends. Si Reza ini bimbang antara mau ngambil pekerjaan ini atau enggak gitu loh friends. Di satu sisi lain kalau Reza ini nggak ngambil gitu loh friends, dan Reza ini nggak bakal dapat pekerjaan apapun gitu loh friends. Maksudnya tetap gitu-gitu aja si Reza ini gitu loh, yang nganggur di rumah, bingung, nggak punya penghasilan ya kan. Sedangkan kalau Reza ngambil kesempatan ini, dia bisa punya penghasilan gitu friends, buat mempersiapkan masa depannya gitu loh. Dan dihitung juga Reza ini kan masih muda banget ya, umur 21 tahun gitu loh, masih muda dan juga masih oke-okenya darah muda gitu loh friends. Dan si Reza ini akhirnya mikir lah friends, lumayan lama. Akhirnya Reza ini bilang sama tetangga desanya, ngasih kesempatan untuk Reza ini berpikir gitu loh friends. Nah kalau gue jadi Reza nih friends, gue tuh nggak usah ambil pikiran, langsung aja gue sikat gitu loh. Karena pada kesempatan itu kan gue bingung juga kan, satu nggak ada kerjaan yang tetap, dan juga masih bingung gitu loh mau ngapain gitu ya kan. Dan emang kayak gitu friends, maksudnya apa ya, apalagi kita ya sebagai anak muda, buat lu juga yang nonton itu seperti bingung juga gitu loh friends. Kalau emang kita tuh nggak punya pendapatan ya kan, apalagi nganggur, itu kan apa ya, bingung gitu loh, seakan-akan dunia itu berhenti di kita gitu loh, seakan-akan kita digencet dari segala arah gitu loh, dari penghasilan kita nggak ada, kebutuhan banyak lah pokoknya friends. Dan kembali lagi ke cerita, setelah si 3 hari si Reza ini berpikir, akhirnya setuju lah friends lah si Reza ini, karena memang kepepet ya kan. Si Reza ini dia sudah berusaha mencari pekerjaan di mana-mana pun, di tempat tinggalnya itu nggak ada sama sekali friends. Dan bahkan Reza ini sempat ngantri gitu loh friends di suatu pabrik, itu kan lumayan ramai banget ya friends di sana. Reza itu sempat ngantri di situ friends, dan alhasil Reza ini nggak dapat pekerjaan gitu loh friends si Reza ini, dan akhirnya diambil lah pekerjaan di Jakarta ini gitu loh. Nah kebetulan si Reza ini di Jakarta itu jadi karyawan Padang gitu loh friends. Tahu Padang nggak? Nasi makan warung Padang gitu loh, tempat buat makan atau sarapan orang gitu loh friends. Nah Reza itu di situ bertugas sebagai itu kasir gitu loh friends. Reza ini sebagai kasir, dan kebetulan di Padang itu nggak ada mesnya gitu loh, nggak ada mesnya. Jadi Reza ini harus ngontrak, ada pun jadi rame gitu loh. Reza ini kan nggak biasa gitu loh tinggal rame-ramean, mending Reza ini memilih untuk
ngekos gitu loh friends, karena memang tempat tinggal atau kosnya ini tuh nggak jauh dari lokasi si Reza ini kerja gitu loh friends. Nah akhirnya sampailah si Reza ini ke Jakarta. Begitu sampai ke Jakarta, lihat dong pekerjaannya apa. Lihatlah si Reza ini, dia ngeliat, oh ternyata kerjanya gini. Dan akhirnya Reza ini sempat ya udahlah setuju gitu loh, karena emang kerjanya itu nggak terlalu fisik banget gitu, kayak mungkin tukang bangunan, angkat-angkat apa gitu, enggak. Dan akhirnya mulai si Reza ini bekerja. Nah kebetulan pada saat itu Reza ini belum dapat ngekos gitu loh friends, belum dapat kos dari Jakarta gitu, dia masih di mes tersebut. Memang karena Reza ini nggak nyaman, akhirnya Reza ini memutus untuk nyari kos friends. Nah dan kebetulan kos ini nggak jauh, sekitaran ya mungkin 15-20 menitan lah dari kosnya ini menuju ke tempat kerjanya si Reza ini friends. Nah akhirnya dapatlah friends kos di situ friends, dengan bangunan yang baru dan juga penjaga kosnya ini enak banget ya kan, ramah, ibu kosnya juga baik gitu loh friends, dan enak kalau pakai kosnya bersih, nggak bau gitu loh friends. Dan diambil lah oleh Reza dengan biaya itu waktu itu murah banget friends, dengan biaya 800.000 itu sebulan gitu friends. Sedangkan gaji Reza itu lumayan tinggi karena kan UMR gajinya si Reza ini. Dan akhirnya diambillah kosan tersebut friends. Nah hari pertama dia sampai kos ini, dibersih-bersihin lah kos-kosnya friends, karena kan bekas orang juga gitu loh friends, dibersihin. Reza ini punya inisiatif untuk ngecat ulang kos tersebut, karena Reza ini gak suka warnanya gitu loh, dicat ulang lah sama si Reza ini. Dan ibu kos ini menerima dengan senang hati, karena kan kos ini dipercantik lah kasarnya kan gitu friends. Nah setelah di-prepare, dibersih-bersih sama Reza, dicat ulang, bersih dong kos-kosan ini. Nah akhirnya Reza istirahat, sudah bisa ditinggali. Nah hari-hari pun berlalu friends, Reza ini berangkat kerja seperti biasa gitu. Berangkat pagi ya kan, pulang sore, kadang Reza ini shift siang juga, berangkat siang, pulang malam gitu loh friends. Udah ganti-gantian lah, shift-shiftan namanya juga, jaga warung kan, shift-shiftan. Nah keanehan ini muncul friends ketika si Reza ini pulang dari kos friends, dan kebetulan pulang dari ke tempat kerjaan, dan kebetulan si Reza ini tuh dapat shift siang gitu loh, jadi Reza ini pulang jam 10 malam gitu loh friends. Nah pulanglah si Reza ini, karena memang si Reza ini dapat inventaris motor ya friends, dari situ kan lumayan ada 3 itu gitu loh friends, motor di situ. Nah Reza ini bisa menggunakan inventaris motor tersebut gitu loh, dipakai lah, pulang lah Reza ini naik motor. Sampailah di kosnya, diparkirlah motor tersebut. Nah pas dibuka, istirahat dong Reza. Ya jangan, enggak lupa juga si Reza ini bersih-bersih gitu loh friends, kayak cuci tangan, cuci muka ya kan. Akhirnya dia ganti baju gitu loh. Nah setelah si Reza bersih-bersih, si Reza ini pengen ngopi gitu loh friends, pengen ngopi. Nah namanya kos itu kan kebetulan kan, walaupun kamar mandi di dalam gitu loh friends, kan masih ada dapur bersama gitu loh friends. Nah buatlah kopi itu Reza. Nah pas dibuat kopi, Reza ini ngerasa kayak ada suara batuk gitu loh friends. Bukan batuk sih, kayak gitu loh, deheman gitu, tapi sekali doang. Nah Reza kira ini kan sosok penghuni kos gitu loh friends yang lain, penghuni kos yang lain gitu loh friends, karena kan memang namanya kos itu kan rame ya, dan di situ pun kosnya itu ada sekitaran 30-an pintu gitu loh friends, jadi rame banget gitu loh kosnya. Nah 30-an pintu. Akhirnya fokus lah Reza ini karena masih masak air ya kan. Nah kedua kalinya friends ada deheman gitu. Nah akhirnya Reza ini mulai notice ini, siapa, apakah orang iseng atau gimana ya kan. Dan kebetulan dapur bersama itu kan kosnya kan 2 tingkat nih friends. Nah ini tangga, jadi kan ini pintu masuk kos gitu loh friends, dan ini di depan pintu masuk itu ada pagar lagi gitu loh friends, buat parkir motor gitu loh friends. Dari luar ada mobil juga. Nah di situ, dan di sini nih ada tangga posisinya friends, tangga gini nih, tangga jadi pintu masuk. Habis itu kita di sini kos kamar, tangga, dan letaknya di sini friends, letaknya di sini dapurnya. Nah di situ Reza masih fokus bikin kopi. Nah kedua kalinya ada batuk deheman friends, ketiga kalinya Nah di situ Reza mulai agak merinding tuh, karena kan di situ posisi nggak ada siapa-siapa dan juga jam 10:30 gitu friends. Nah akhirnya Reza ini agak merinding gitu friends. Akhirnya udahlah, Reza ini gak mau pikir pusing. Setelah Reza ini bikin kopi, baliklah si Reza ini ke kamar, dan gak ada sama sekali gangguan apa friends, cuman batuk deheman kayak gitu. Nah
di situ Reza nyantai lah friends, karena habis pulang kerja mungkin capek ya kan. Nah Reza bikin kopi di situ, dia ngopi sambil ngerokok. Ya pada umumnya anak laki-laki ya friends. Kalau ngerokok tuh mikirnya kemana-mana gitu. Nah di sela-sela si Reza ini lagi ngelamun gitu loh friends. Nah tiba-tiba ada bayangan sekelebatan lewat nih di depan pintunya. Nah kebetulan kan pintunya kan dibuka. Reza ini senderan ke pintu gini loh friends. Nah ada bayangan lewat gitu friends. Nah mungkin Reza ini halusinasi gitu loh. Mungkin halusinasi aja karena kecapean kerja gitu. Nah, selang 5 menitan, itu lewat lagi friends, cepet bayangan, cek gitu, warna hitam. Jadi hitam bayangan lewat gitu cepet. Nah, mulai notice dong Reza, dan gak lama kemudian Reza ini ngedenger suara kayak apa ya, ketawa tapi lirih gitu loh friends. Nah, sontak kaget dong di situ Reza, karena Reza ini agak merinding juga dan mulai takut dekat dan di situ pintunya si Reza ini. Ya, akhirnya si Reza ini memutuskan untuk istirahat gitu loh friends. Dan paginya ya seperti biasa Reza ini berangkat kerja dan kebetulan Reza ini dapat shift pagi gitu loh friends. Nah, shift pagi pulang sore dong. Nah setelah pulang Reza ini memutuskan untuk mencari makan friends, karena kan walaupun dijatah Padang itu 2 kali sehari kalau nggak salah 2 kali sehari, apa Reza ini buat makan malamnya gitu loh friends. Nah dia nyarilah makanan sambil healing juga, muter-muter ya kan, karena emang dia bukan anak situ, dia muter-muter lah karena baru semingguan si Reza ini di Jakarta gitu, muter-muter nyari angin gitu loh friends. Nggak kerasa udah maghrib nih friends, udah maghrib gitu loh. Nah si Reza ini memutuskan untuk ngangkring dulu, nongkrong gitu loh friends, nongkrong di suatu kedai kopi adalah nongkrong di situ sambil si Reza ini main sosial media ya friends ya, dia nongkrong dan akhirnya hampir isa gitu loh friends, hampir isa si Reza ini di situ memutuskan untuk pulang lah friends, karena kan besoknya kerja. Nah pulang lah si Reza ini, pulang setelah sampai kos dia parkirin tuh motor. Nah pas parkir motor, karena kan keadaannya di situ ada pohon gitu loh friends, pohon menjulang gitu loh friends. Nah di daerah parkir itu nggak tahu kenapa pohon itu nggak ditebang gitu loh friends. Nah pas dia jadi parkir motor kayak ada suara daun itu kresek-kresek dari atas. Nah kaget terjadi di situ dong, dikirain itu hewan atau apa, atau monyet kan, nggak mungkin kalau monyet ataupun tupai gitu, nggak mungkin. Dilihatlah ke atas, nggak ada siapa-siapa, dan kebetulan kamar kos si Reza ini tuh di lantai 2 friends, dan deket sama pohon tersebut, pohon mangga lah kayaknya tuh, pohon mangga. Nah akhirnya ya udahlah, nggak mau pikir pusing si Reza ini, akhirnya dia sampai kamar istirahat sebentar, ya ngapain gitu. Nah tidurlah si Reza ini, tidur. Dan kebetulan Reza ini tidur kebangun friends, kebangun tengah malam gitu friends, kebangun tengah malam, dia itu pengen bikin kopi gitu loh kayak biasa. Nah tapi karena emang keinget kejadian pas di batok-batok ini, Reza ini agak takut gitu friends, Reza ini agak takut dan juga agak merinding gitu loh. Tapi Reza ini mencoba untuk memberanikan diri, ya udah memberanikan diri lah friends, turun ke area dapur bersama, bikin kopi dong situ si Reza ini. Nah setelah bikin kopi nggak ada hal yang aneh, maksudnya nggak ada suara-suara aneh, nggak ada sosok penampakan yang aneh, nggak ada sama sekali gitu friends. Nah kebetulan di lantai 2 itu kan kayak ada kursi gitu friends, buat biasa nongkrong anak-anak kos di situ gitu friends. Nah Reza duduk di situ sambil ngerokok. Nah kedua kalinya si Reza ini ngelihat friends, pohon itu tuh geter gitu, kenceng banget gitu friends, kenceng banget ya kan. Dan pas si Reza ini mulai ngeliatin, dia fokusin tuh di arah pohon tersebut, diliatin kan, apa sih yang goyang tersebut. Nah diliatin, nggak taunya friends, di situ friends ada sosok Kunti ya, Mbak Kunti itu duduk friends, duduk di pohon tersebut gitu loh, sambil nunduk gini, mainin kakinya kayak gini. Nah situ sontak Reza ini kaget friends, dia nge-freeze sebentar, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma ngeliatin sosok Mbak Kunti tersebut. Dia cuma bisa nge-freeze kayak gini, nggak ngapa-ngapain. Bingung dong si Reza ini, dia mau teriak nggak bisa, mau lari nggak bisa. Akhirnya ya udah dia cuma ngeliatin doang sosok kayak gitu. Lumayan lama, sekitar 5 menitan gitu si Reza ini nggak bisa ngapa-ngapain sampai rokoknya itu habis gitu loh friends. Nah ya udahlah, setelah itu akhirnya Reza ini bisa bergerak. Nah setelah Reza ini bisa bergerak, istighfar dong si Reza ini, istighfar, baca ayat kursi dibacain semua. Dan setelah berkedip, tiba-tiba sosok yang ada di pohon tersebut itu hilang friends, hilang entah ditelan bumi, udah nggak ada gitu friends. Karena emang udah bingung, tengah malam juga si Reza ini balik lah, dia mau untuk istirahat karena kan besok kerja. Dan kebetulan Reza ini dapat shift pagi gitu lah friends. Nah akhirnya dia istirahat
Setelah istirahat ini sebenarnya dia agak kepikiran gitu loh friends, agak kepikiran, dia macam-macam gitu loh friends. Satu, dia di perantauan jauh dari keluarga ya kan, udah gitu masih diganggu juga nih sama sosok halus kayak gini gitu loh friends. Nah akhirnya Reza ini memutus untuk tidur, tapi tidurnya itu dia kurukupan pakai selimut, ditutup selimut gitu loh semuanya. Nah tidurlah, akhirnya pagi pun menjelang gitu friends, pagi menjelang subuh si Reza ini sholat subuh ya kan. Setelah sholat subuh prepare dong, harus Reza ini masuk jam 7 gitu friends. Nah masuk jam 7, setelah Reza ini masuk jam 7, masuklah berangkat seperti biasa. Dan kebetulan ternyata friends, masuk seperti biasa ini, si Reza ini banyak tiba-tiba kempes gitu loh friends. Ban motornya tiba-tiba kempes gitu loh. Nggak tahu ini bocor atau nggak tahu ini apa emang kempes biasa, nggak tahu. Dan mungkin apa yang ada yang nyalain atau gimana, nggak tahu gitu loh friends. Udah Reza nggak ada berpusing, dorong motor tersebut. Dan kebetulan di dekat kos itu nggak jauh ada bengkel, karena langsung jalan raya gitu loh friends. Nah dorong sampai situ, nah pas dicek ternyata bannya ini bocor gitu loh friends. Nah bocor Reza ini nggak kerasa, padahal ya friends ya, saya ingat dia itu pas awal Reza ini balik ke kos itu, pas lagi nongkrong di kafe itu, di tempat kopi itu, nggak ada yang ngalahin kok, nggak kayak ada ban kempes ataupun ban bocor. Tapi entah kenapa tiba-tiba pas pagi-paginya ini bannya Reza ini bocor gitu loh friends. Ya udahlah Reza nggak mau pusing, ditambal di situ. Nah setelah saya ditambal, akhirnya Reza ini memutuskan untuk berangkat kerja friends. Dan agak kesiangan, sekitar 10 menitan gitu Reza ini. Akhirnya sampailah di tempat kerjaan. Ya Reza ini biasa, dan kebetulan si tempat kerjaan si Reza ini baik-baik orangnya gitu friends, saling melengkapi kalau ada kekurangan gitu loh, maksudnya nggak ada yang ngehujat, nggak ada yang ngejudge, pokoknya baik-baik semua orang-orang gitu. Dan beruntung banget si Reza ini bisa dapat kerjaan tersebut. Dan orang yang masukin si Reza ini ternyata bos dari warung makan tersebut gitu loh friends, bosnya gitu loh, tetangga desa lah kasarannya gitu. Nah kebetulan waktu itu lagi ada briefing gitu loh friends, si bos ini datang ke warung makan, datang cuman mau ngecek-ngecek doang gitu. Ditanyain dong si Reza ini, intinya gimana kamu di sini, betah apa enggak ya kan, gini. Reza ini bilang dia ini betah banget gitu loh, karena kan orang-orang yang baik dan juga enak juga gitu maksudnya friends. Nah akhirnya kerja lah seperti biasa, karena si Reza ini kasir kan, dia cuman ya udah kayak ada orang yang beli bayar, si Reza ini yang kayak ngembaliin uangnya gitulah. Pokoknya si Reza ini yang ngitung-ngitung gitu loh friends. Dan kebetulan waktu itu tuh ada pesanan banyak friends, ada pesanan sekitaran 1000-an gitu, 1000-an nasi kotak. Jadi si Reza ini balik malam gitu loh, ngelembur gitu loh friends, sampai jam 12-an malam. Dan akhirnya selesai semua, udah matang semua, tinggal besok dikirim gitu. Nah pulang doang masing-masing. Reza ini ngekos, dan Reza ini ngekos ini gak sendirian gitu loh friends, banyak juga teman-temannya sekitar 4 orangan gitu yang ngekos juga. Dan walaupun beda-beda tempat gitu loh friends, tapi Reza ini gak sendirian ngekos. Dan balik dong Reza ini, balik ke rumah. Dan sesampainya ke rumah, karena kan tengah malam ya friends ya, pagar kosnya ini udah dikunci gitu loh friends, pagar kosnya udah dikunci. Dan si Reza ini ngeliat gitu friends, ada sosok wanita itu friends, duduk di bangku kayak gini. Diteriakin dong sama si Reza, kirain itu ibu kos ataupun yang jaga kunci. Mbak mau minta kunci, tolong bukain dong pintunya depan ini gitu loh. Nggak direspon sama sekali friends, nggak direspon sama sekali. Cuma duduk diem aja gini, nunduk tapi kepalanya nunduk. Teriak lagi dong Reza, mbak tolong bukain dong pintunya ini, saya mau masuk, kata si Reza. Nggak dibukain friends, dia cuma diem. Abis itu dia pergi ke arah dapur. Dan dalam hati si Reza, wah si anjir ini nggak mau bukain pintu gua katanya kan, belagu amat nih cewek gitu kan katanya. Nah karena si Reza nyimpen kontak si ibu kos, dan juga penjaganya itu emang nggak ada di situ, ditelepon lah sama si Reza ini. Saat ditelepon, akhirnya keluar dong ibu kosnya, keluar dibukain dong sama si ibu kos ini. Dan si Reza ini bilang sama ibu kos, Bu tadi saya ngeliat Bu ada sosok cewek ya kan Bu ya, tapi dia nggak membukain Bu, padahal saya udah teriak 2 kali Bu, dia nggak membukain, dia malah pergi ke arah dapur. Kaget dong si ibu kosnya, ditanyain kayak gimana ceweknya nak, pakai baju putih, rambutnya panjang, cewek lah pokoknya. Tapi anehnya tuh dia nggak pakai sendal Bu, tiba-tiba langsung masuk ke arah dapur, nggak tahu mungkin itu siapa. Nah karena di situ ibu kosnya tahu ya mungkin sosok penunggu di situ ya friends. Akhirnya ibu itu udahlah nggak usah dipikir kayak gitu, udahlah yang penting kamu istirahat, udah balik ke kos karena capek kan kamu pulang kerja, kata ibu kosnya kayak gitu. Seakan-akan ibu kosnya ini kayak ngumpetin sesuatu gitu loh friends, ngumpetin sesuatu lah intinya, biar si Reza ini nggak panik dan juga nggak takut gitu loh friends. Dan akhirnya udahlah Reza ini balik ke kamar kosnya. Nah setelah balik ke kamar kosnya, banyak friends gangguan itu yang Reza ini ya udahlah jadi makin
biasa aja gitu loh, karena emang udah sering diganggu dan udah sering ditampakin, jadi Reza ini udah terbiasa gitu loh friends, udah terbiasa sama pemandangan tersebut dan kondisi tersebut gitu loh, sampai pada puncaknya di sini friends. Nah jadi si Reza ini kan kebetulan sudah selesai pulang kerja ya friends ya, kebetulan tuh lagi di dalam kamar kosnya friends tuh. Ada yang ngetok-ngetok friends dari luar, tok 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 2 kali. Keluar dong si Reza ini. Setelah keluar nggak ada sama sekali orang friends di situ friends, nggak ada sama sekali orang. Akhirnya Reza ini balik lagi masuk dalam dan tiba-tiba friends musik yang ada di HP-nya itu tiba bunyi friends, bunyi memutar musik lagu-lagu kayak Jawa-Jawa gitu loh friends, kayak sinden lah, banyak yang nyeram-nyeramin gitu loh. Kaget dong si Reza ini, dan padahal friends si Reza ini nggak pernah yang namanya nyetel-nyetel ataupun ngedengerin musik-musik kayak gitu loh friends. Kaget dong, siapa ini ya kan. Dan kedua kalinya nih friends, ada yang ngetok-ngetok pintu, tok 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 tok, dibukain lah friends sama si Reza ini. Dan pas dibukain nggak ada yang namanya sosok menyeramkan, cuman itu cuman cewek bilang intinya dia mau minjem gelas gitu loh, nggak tahu gelas nggak tahu apa, karena kan setiap kos kan disediain gelas satu sama piring satu kan gitu friends. Nah dia mau minjem gelas gitu friends. Nah aneh dong Reza ini, kok ngapain nih orang minjem gelas, padahal kan per kamar kos ini kan udah dikasih gitu loh, gila apa masa minjem gelas, dalam hatinya si Reza ini. Tapi ya udahlah diambilin sama si Reza. Nah begitu dia ambilin sama si Reza, balik dong Reza ini, setelah ambil gelas dia balik lagi ke depan pintu. Sosok itu menghilang friends, sosok itu menghilang, entah kenapa. Reza ngeliat kanan, Reza ngeliat kiri, nggak ada friends, sosok kayak gitu tuh nggak ada sama sekali friends. Sempet kaget di situ Reza. Reza ini nggak mau pikir pusing, nggak mau pikir panjang juga, ya udahlah tutuplah pintunya. Nah sampai di saat Reza ini ingat sekali jam 11 malaman ya, hampir setengah 12-an lah, diketok-ketok lagi friends ketiga kalinya. Pas dibuka mungkin Reza ini udah kesel banget ya kan, dibuka kaget friends. Reza ini friends, berdiri sosok perempuan ya friends ya, dengan yang tadinya itu cantik banget nih friends, pas dibuka tiba-tiba dia ketawa friends. Wah, dan wajah ini langsung berubah friends, berubah drastis, sangat menceramkan friends, dengan wajah yang sudah berlumuran cairan merah ya kan friends, dengan mata yang melotot, dan wajahnya ini nggak berbentuk gitu friends. Dem di situ Koyojo mental kaget friends, dia mental mundur ini kaget, langsung pingsan tadi itu friends ya friends, karena dia baru pertama kali freestyle ngelihat sosok begituan gitu loh friends. Dan tiba-tiba si Reza ini terbangun, sudah pagi gitu loh friends, dan pagi ini sudah bangun jam 9-an gitu loh friends. Jadi Reza ini izin untuk nggak berangkat kerja gitu loh friends, karena pada saat itu apa ya, tubuhnya Reza ini kayak masuk angin gitu loh friends, kayak apa ya, panas ya kan, nggak enak badan, pokoknya panas pas ngelihat sosok gitu loh friends. Kaget dong situ Reza, deg-degan banget itu pas malam itu terjadi gitu loh friends. Dan sampai sekarang pun Reza ini masih tetap ngekos di situ gitu friends, karena emang dia udah terbiasa dan juga emang udah nyaman aja di kos tersebut, dengan gangguan-gangguan yang kayak gitu udah biasa aja gitu loh si Reza ini. Dan sampai akhirnya Reza ini bertahan di kos tersebut itu sampai sekitaran 2 tahunan gitu loh friends. Dan sampai akhirnya Reza ini resign dari pekerjaannya dan kebetulan dapat pekerjaan yang lain dan pindah dari kos tersebut. Jadi begitu ceritanya friends. Oke, so yang udah stay dari awal sampai akhir, kurang lebihnya mohon maaf ya friends ya. Buat kalian nih yang mau ngirimin cerita horornya, pengalaman mistis, bisa langsung dikirimin di Gmail bawah ini ya friends ya. Nah, di Gmail bawah ini nih. Nah, akhir wassalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadidaw.